Ke laut samudra sama Pak Salam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau nanti saya memberi salam, jangan lupa teman-teman menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pejuang kompeten. Izinkan saya hari ini, saya Supriyatin, sharing tentang soal kasus berikut. Soal yang tertera di layar. Baik, mohon disimak ya. Bayi laki-laki 4 bulan dirawat di ruang perinatologi dengan pneumonia. Hasil pengkajian, lemah, sesak napas, retraksi dada, kesulitan saat menyusu, batuk berdahak, dan sulit keluar. Frekuensi napas 55 kali per menit, frekuensi nadi 165 kali per menit. Terdengar wheezing. BB 6,8 kilo. Suhu 37,3 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Bersihan jalan nafas tidak efektif. B. Pola nafas tidak efektif. C. Intoleransi aktivitas. D. Defisit nutrisi. Dan E. Hipertermi. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, kalau dilihat dari soal kasus berikut, tentunya teman-teman harus fokus kepada kunci ya, atau apa yang ditanyakan, yaitu masalah keperawatan yang ditanyakan. Sehingga teman-teman harus bisa ya melihat area mana nih, data fokus mana nih yang harus diambil dari kasus tersebut. Kalau pertanyaannya terkait dengan masalah keperawatan, tentunya teman-teman harus lihat kuncinya di mana. Yang pertama, data mengacu pada satu masalah, di mana data itu adalah data saling sinergis, ya. Yang kedua, itu pastikan data yang didapat yaitu ada data mayor. Jadi datanya itu tidak hanya satu data, ya, harus dua minimal lebih. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan masalah minimal ada dua data utama. Perhatikan, dua data utama. Dan yang terakhir, hati-hati dengan ada data perancu. Nah, yang ditanyakan pada masalah keperawatan. Itu kuncinya ya. Sehingga kalau kita lihat di soal berikut, dengan pneumonia ya, lemah, kemudian sesak nafas, kira-kira mana nih data fokusnya? Ya, data fokusnya itu adalah adanya pneumonia, kemudian dia mengalami sesak napas, ada retraksi dada, ya, ada batuk berdahak, kemudian frekuensi napas 55 kali per menit. Ini udah data sinergis ya. Jadi kalau dilihat dari soal berikut itu tentu jawabannya yang mana? Oke, jawabannya adalah B. Kenapa B? Kita lihat dulu. Kenapa tidak A saja? Kalau A itu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang mana bersihan jalan nafas tidak efektif itu adalah ketidakmampuan membersihkan sekret ya, atau bisa terjadi obstruksi jalan nafas ya gitu. Untuk mempertahankan jalan nafas yang paten. Ya, biasanya ada tanda dan gejalanya sama seperti pola nafas tidak efektif ya. Tapi bedanya pada kasus ini adalah apa? Ada yang tahu? Yaitu retraksi dada. Pada bersihan jalan nafas tidak efektif ini tidak ada retraksi dada. Ya. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah B. Kenapa tidak C saja? Kan ada lemah. Kalau yang namanya intoleransi aktivitas, teman-teman tahu toleransi aktivitas? Intoleransi aktivitas yaitu ketidakcukupan energi untuk memenuhi aktivitas sehari-hari. Lemah saja tidak mendukung sebagai data untuk mengambil masalah keperawatan ini. Ingat kuncinya tadi, ada dua data sinergis. Oke. Yang
D, jawaban defisit nutrisi. Di sini ada kesulitan saat menyusu. Ada BB 6,8. Ya. Kalau di rentang usia 4 bulan dengan BB 6,8 itu masih normal. Sehingga data kesulitan saat menyusu untuk mengangkat diagnosis defisit nutrisi minimal ada penurunan BB lebih dari 10%. Ya, BB menurun minimal 10%. Kemudian kenapa sih kok ini ada suhu ya 37,7 ya? Kenapa tidak hipertermi saja? Hipertermi itu adalah suhu tubuh meningkat di atas rata-rata normal tubuh. Kalau 37 dengan usia bayi 4 bulan, ini masih tergolong normal. Apalagi datanya masih ada satu, belum data mayor. Ingat, kalau untuk mengambil data, ya itu adalah masalah keperawatan datanya data mayor. Kira-kira dari penjelasan ini teman-teman sudah paham atau belum? Ya, tenang. Saya sudah punya pembahasannya ya. Jadi biar teman-teman akan lebih paham, lebih fokus kenapa kalau ada masalah keperawatan itu saya harus jawabannya bagaimana. Kemudian dari pola nafas tidak efektif ya, itu kenapa bisa diambil pola nafas tidak efektif? Karena datanya itu minimal 80% dari data yang sudah ada di kasus tersebut. Dan teman-teman jangan fokus pada apa yang sudah saya berikan, tetap harus baca dan ini rujukannya. Jadi teman-teman nanti silahkan lebih baca lagi, referensinya bisa dari Wong, buku ajar keperawatan pediatrik, dan tim Pokja SDKI DPP PPNI. Ya, saya berharap sharing ini dapat bermanfaat untuk meraih predikat kompeten bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.